Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Oke, pada video ini Bapak akan melanjutkan materi mengenai kesetimbangan kimia bagian kedua. Adapun submaterinya, yang pertama tetapan kesetimbangan KC ya. Kemudian peramalan reaksi kesetimbangan. Yang ketiga tetapan kesetimbangan tekanan atau KP, kemudian hubungan KP dan KC. Kita lihat kompetensi dasarnya 3.8 menganalisis reaksi kesetimbangan dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. 4.8 menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Oke. Untuk indikatornya bisa kita lihat ada 7 indikator. Kita masuk ke materi pertama yaitu mengenai hukum kesetimbangan. Dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan koefisien reaksinya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai nilai yang tetap. Jadi tetapan kesetimbangan atau KC itu misal pada reaksi kimia ini reaksi homogen ya. Sini unsur pereaksinya A dan B, hasil reaksinya C dan D. Kemudian fasanya sama. Kenapa disebut homogen? Karena fasanya sama, yaitu semuanya dalam wujud gas. Ini homogen. Satu fasa atau satu fase gas. Nah, persamaan tetapan kesetimbangannya adalah KC sama dengan C pangkat koefisien dikali D pangkat koefisien per A pangkat koefisien B pangkat koefisien ya. Jadi produk per reaktan satuannya untuk KC sama dengan M. M ini adalah konsentrasi yang mana bisa kita uraikan lagi menjadi mol per liter. Nah, ini didapat dari koefisien produk, total dari koefisien produk dikurang dari total dari koefisien reaktan. Ya, nanti didapat nih hasilnya. Berapa? Misalnya 2, apakah 1, apakah 3. Nanti tinggal M-nya ini berarti pangkat dari pengurangan tersebut. Ataupun bisa kita uraikan. Kemudian pada kesetimbangan heterogen, zat yang mempengaruhi tetapan kesetimbangan konsentrasi hanya yang berwujud gas dan larutan akuos. Jadi selain fase itu seperti solid dan liquid, dia tidak dituliskan dalam persamaan tetapan kesetimbangan. Jadi kalau misalnya di sini solid ya, misalkan C di sini adalah solid bukan gas, berarti yang ada di dalam persamaan tetapan kesetimbangan hanya D saja. Ya, karena C-nya ini dalam solid. Begitupun dengan liquid ya. Tapi kalau wujudnya gas dan aqueous tetap dituliskan seperti ini persamaan tetapan kesetimbangannya. Biar lebih jelas kita lihat contoh berikut. Baik, kita ke contoh soal. Untuk tetapan kesetimbangan, pertanyaannya adalah buatlah persamaan tetapan kesetimbangan dan satuan KC pada reaksi penguraian amoniak. Nah, diketahui reaksinya seperti ini. Oke, sehingga pertanyaan yang pertama adalah tetapan kesetimbangan berarti KC-nya ya. KC-nya seperti contoh yang sebelumnya, itu adalah reaksi hasil reaksi per reaksi. Oke. Sekarang hasil reaksinya adalah yang pertama ada N2. Karena di sini koefisiennya 1 sehingga dipangkatkan dengan 1 dikali A2 pangkat koefisiennya 3 per NH3 hasil reaksi ya. Oke, pangkatkan dengan 2. Oke, sampai sini sudah selesai untuk soal yang pertama ya, untuk pertanyaan yang pertama maksudnya. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai satuan KC. Satuan KC diketahui rumusnya adalah M sama dengan konsentrasi pangkat
pangkat koefisien kanan dikurang pangkat koefisien kiri ya. Seperti contoh yang sebelumnya. Oke, untuk satuan KC itu sama dengan M. M itu adalah konsentrasi, koefisien produk atau hasil reaksi dikurang koefisien reaksi. Koefisien produknya itu totalnya 1 ditambah 3 ya, jadi 4. Saya tulis saja. Dikurang koefisien reaksinya 2. 1 tambah 3, 4 dikurang 2, 2. Berarti M sama dengan 2. Oke. Itu adalah untuk satuan KC, untuk satuan KC-nya ya. Atau bisa juga kita jabarkan menjadi molaritas itu kan satuan bisa diuraikan menjadi mol per liter pangkat 2. Bisa juga kita tuliskan KC sama dengan mol 2 kali L min 2. Oke, seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita masuk ke makna tetapan kesetimbangan. Yang pertama, untuk menentukan apakah suatu reaksi bolak-balik berada dalam keadaan setimbang. Kemudian yang kedua, menentukan komposisi zat-zat dalam keadaan setimbang. Kemudian yang ketiga, memprediksi arah reaksi. Nah, untuk memprediksi arah reaksi, itu bisa dicari dengan membandingkan nilai QC atau koefisien reaksi dengan KC, tetapan kesetimbangan. Contoh misalnya, nilai dari koefisien reaksi lebih kecil daripada tetapan kesetimbangan, maka arah reaksi bersih berlangsung ke kanan sampai QC sama dengan KC. Begitupun sebaliknya, jika QC lebih besar daripada KC, maka reaksi berlangsung ke kiri sampai QC sama dengan KC. Jika QC sama dengan KC, maka campurannya sudah seimbang ya, jadi tidak ada pergeseran. Pergeseran hanya berlangsung pada dua kondisi ini, jika salah satu QC dan KC-nya itu tidak sama besar. Tetapan kesetimbangan tekanan atau KP, contoh pada reaksi berikut. Nah, maka KP-nya adalah tekanan pada C pangkat koefisien dikali dengan tekanan pada D pangkat koefisien per tekanan pada A pangkat koefisien dikali tekanan pada B pangkat koefisien, di mana P adalah tekanan parsial gas ya, P ini. Nah, tekanan parsial gas. Nah, tekanan parsial gas ini dapat dari rumus ini. Px sama dengan mol gas X per mol total gas dikali P total. Ya, nanti lebih jelasnya akan kita lanjut ke contoh soal. Yang perlu kita perhatikan lagi adalah hanya zat dengan fase gas yang mempengaruhi tetapan kesetimbangannya. Jadi selain fase gas tidak dituliskan dalam persamaan tersebut. Ya, jadi yang karena sesuai judulnya, karena ini kesetimbangan tekanan parsial gas, sehingga yang masuk dalam fasenya hanya fase gas. Oke, seperti itu ya. Oke, perhatikan contoh soal berikut. Oke. Dalam suatu ruang dicampur 5 mol PCl3 dan 5 mol Cl2 menurut reaksi seperti itu ya. Nah, setelah gas Cl2 bereaksi 20%, tercapai kesetimbangan. Bila P total 3 atmosfer, maka hitunglah tetapan kesetimbangan Kp. Pertanyaannya adalah Kp. Nah, di sini reaksinya PCl3 Cl2, jadi PCl5 di sini sudah dalam fase gas ya. Tambah Cl2. Di sini reaksinya juga sudah setara. Kita buat mula-mula bereaksi sisa, atau bisa juga mula-mula bereaksi sisa, terserah kalian. Kemudian kita tulis yang diketahuinya, ini 5 mol, ini 5 mol.
di sini ada kata-kata setelah gas Cl2 bereaksi 20%. Berarti ini artinya apa? Artinya reaksi ya. Nah, atau reaksi Cl-nya ini reaksinya ini 20%. Berarti 20% dari 5 mol adalah seperti itu ya. Jadi 20% dari 5 mol adalah 1 mol. Berarti ketahui di sini 1 mol. Nah, kemudian di sini juga 1 mol. Ini juga dapat 1 mol. Oke, sudah dapat. Nah, sekarang kita menghitung apa namanya tekanan ya, tekanan dari masing-masing zatnya ini. Nah, diketahui kan tadi rumusnya, nah, Px sama dengan mol gas X per mol total gas dikali P total. Berarti kalau kita ingin mencari P-nya si PCl5, PCl3, berarti sama dengan molnya si PCl3 itu ada 4 mol ya, per mol total. Mol totalnya berarti total nih semuanya, 4 tambah 4, 8 tambah 1, 9 dikali 3 atmosfer. Berarti coret-coret 9, 3/9 itu kan sepertiga, berarti 4/3 ATM. Sudah dapat PCl3. Kemudian sekarang untuk P-nya Cl2 sama dengan 4 mol per 9 kali 3 ATM sama dengan, sama juga ya, 4/3 atmosfer. Kemudian untuk PCl5, tekanan PCl5 nya sama dengan 1/9 dikali 3 ATM sama dengan 1/3 ATM. Nah, sudah dapat nilai dari tekanan masing-masing zatnya ya. Jadi kita masuk ke rumusnya. Kp sama dengan, seperti Kc ya sebelumnya. Berarti di sini kan produknya adalah PCl5, berarti 1/3 per, karena di sini koefisiennya 1 sehingga tidak usah kita tuliskan pangkatnya di sini, kemudian dikali langsung saja ya. Di sini sebelah kirinya ada PCl3, tekanan itu 4/3 dikali 4/3 juga sama dengan, nah 4/3 dikali 4/3 itu sama dengan 16/9 ya. Berarti kalau dikali ke sana 1/3 dikali 9/16 sama dengan, coret-coret 3 sama dengan Kp nya itu 3/16 atmosfer. Nah, itu jawaban dari Kp nya ya, tetapan kesetimbangan untuk Kp nya, untuk gasnya. Oke, PV sama dengan nRT. Ini adalah persamaan gas ideal, di mana P sama dengan N per V dikali R kali T. Nah, N per V ini disubstitusikan ke persamaan Kp, sehingga Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N, sehingga didapat hubungan yang kedua ya. Hubungannya adalah Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N ya. Nah, di mana delta N ini adalah selisih jumlah koefisien produk dikurangi dengan jumlah koefisien reaktan. Nah, nanti contoh dalam persamaan ini ya. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya ya, hubungan Kp dan Kc pada suhu 27 derajat Celcius dalam ruangan tertentu dengan volume tertentu yang bertekanan 1 atmosfer, terdapat gas N2O4 yang terurai menjadi NO2 sesuai dengan reaksi. Nah, diketahui R-nya dan harga K.
0,489 atmosfer, berarti ini adalah nilai dari Kp-nya ya, karena satuannya atmosfer. Maka harga Kc pada suhu tersebut adalah. Oke, sekarang kita tuliskan dahulu diketahuinya. Diketahui suhu atau T sama dengan 27 derajat Celcius. Berarti ini harus kita ubah ke Kelvin, ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Kemudian R 0,082, Kp 0,489 atmosfer. Nah, sekarang kita tulis rumusnya, yaitu Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N. Kc-nya yang akan ditanya ya, yang akan dicari. Kp-nya sudah ada, R-nya sudah ada, T-nya sudah ada. Nah, delta N ini apa? Delta N ini adalah selisih dari koefisien produk dikurang reaktan. Berarti delta N sama dengan produknya kan adalah, koefisiennya kan adalah NO2 ya. Nah, di situ koefisiennya 2 dikurang dari N2O4, 1, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Oke, langsung saja kita ganti. Kp-nya itu 0,489 dikali Kc, R-nya itu adalah 0,082 dikali T 300, delta N-nya 1. Berarti sama dengan di Kc dikali 24,6. Berarti Kc-nya sama dengan 0,489 per 24,6 sama dengan 0,019. Oke, ini ya hubungan tetapan kesetimbangan antara reaksi-reaksi yang berikatan. Misal reaksinya seperti berikut. Dengan tetapan kesetimbangannya K, maka jika reaksi kesetimbangannya dibalik, yaitu maksudnya C ditambah D, A tambah B, maka nilai K-nya menjadi 1/K. Ya. Misalkan di soal nanti untuk reaksi seperti ini nilai K-nya 10 pangkat min 12. Berarti nanti nilai K-nya karena dibalik jadi 1/10 pangkat min 12. Jadi sama dengan 10 pangkat 12. Paham ya? Karena kan minus, kalau dipindahin ke atas dia jadi plus, positif. Kemudian yang kedua, koefisien reaksi kesetimbangan dibagi dengan faktor N. Contoh misalnya koefisiennya dibagi dengan faktor N. Faktor N itu misalnya kita anggap dibagi dengan setengah atau dibagi dengan 2. Maka nilai tetapan kesetimbangannya adalah akarnya ya. Kalau misalnya dibagi 2 berarti jadi akar 2. Kalau dibagi 3 menjadi akar 3. Paham ya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika koefisien reaksi kesetimbangan dikalikan dengan faktor N. Nah, kalau tadi kan dibagi, sekarang dikali 2. Nah, dikalikan 2 semua, sehingga nilai K-nya menjadi K pangkat N. Kalau ini berarti K pangkat dipangkatkan dengan 2. Seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 4, bila reaksi merupakan hasil penyumbatan dari 2 reaksi lain, maka nilai K adalah hasil kali K 2 reaksi tersebut. Nah, berarti K aksen sama dengan K1 dikali K2. Ya. Kalikan K2. Contoh misalnya A ditambah X menjadi C dengan tetapan kesetimbangan K1, B reaksinya menjadi D tambah X tetapan kesetimbangan K2, maka penyumbatan 2 reaksi tersebut menjadi A plus B, C plus D dengan nilai ketetapan kesetimbangannya K1 kali K2. Nah, untuk yang keempat ini saya berikan contoh soalnya. Contoh soal
Oke, kita masuk ke contoh soal. Diketahui nilai tetapan kesetimbangan dua reaksi berikut. Diketahui H2S ini ya untuk yang K pertama, untuk yang K kedua. Tentukan nilai tetapan kesetimbangan reaksi berikut. Berarti ini maksudnya reaksi yang ditanya, nah itu berasal dari reaksi yang pertama dan reaksi yang kedua. Oke, nah jadi pertama kita lihat dulu. Nah untuk artinya kita susun ya. Berarti kita harus dapat reaksi akhir seperti ini. Berarti H2S H plus ditambah HS. Aqueous. Kemudian untuk reaksi yang kedua, HS min menjadi H plus S2 min. Nah, sekarang kita lihat dulu. Yang sama dan beda ruas bisa kita coret. Kalau satu ruas ditambahkan. Nah, ini sama, beda ruas, dikurangin ya, sampai menghilangkan. Kalau ini sama di dalam ruas berarti saling menambahkan. Berarti ini H2S menjadi 2H plus aqueous ditambah S2 min aqueous. Oke, sesuai ya dengan reaksi yang di atas. Oke, berarti untuk mencari tetapan kesetimbangannya sesuai dengan aturan yang keempat ya. Bila reaksi merupakan hasil penjumlahan dari dua reaksi lain, maka nilai K adalah hasil kali dua reaksi tersebut. Sehingga nilai tetapan kesetimbangannya adalah K1 kali K2. 1 dikali K2. Berarti 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat min 19 sama dengan 10 pangkat min 26. Itu nilai K-nya. Kemudian kita lanjut ke tetapan kesetimbangan untuk kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen itu yang berbeda tadi ya. Ada yang fasenya lebih dari satu. Jadi tetapan kesetimbangan hanya bergantung pada komponen yang konsentrasi atau tekanannya berubah selama reaksi berlangsung. Zat padat murni S dan zat cair murni liquid memiliki konsentrasi tetap. Kemudian tidak disertakan dalam persamaan tetapan kesetimbangan, ya, karena memiliki konsentrasi yang tetap. Jadi yang hanya diikutkan yang tadi, yang fasanya aqueous dan gas. Kesetimbangan disosiasi adalah reaksi peruraian suatu senyawa menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana. Derajat disosiasi alfa dinyatakan dengan alfa sama dengan jumlah mol zat terurai per jumlah mol zat mula-mula. Oke, seperti itu ya untuk derajat disosiasi. Oke. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak ajarkan tadi bisa kalian mengerti ya. Untuk lebih memahaminya, silakan kalian lanjut ke Google Classroom. Silakan dikerjakan latihan soal yang sudah Bapak siapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya untuk belajar dan mempelajari sesuatu. Jangan sampai semangat kalian menurun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.